Yo, assalamualaikum Mangku. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Mangku? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Ya kita dari KBSB Kota Metro. Ya, KBSB itu keluarga besar Sumatera Barat Kota Metro. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo bisa datuk berbagi ya. Yang salamoko ambo bergulut di bidang seni budaya, dan kebetulan mulai tahun 80 ambo terjun ke dunia seni, mengeluarkan kaset audio waktu itu. Ya, Kemudian usul dengan video. Nah, zaman ini berubah, kini YouTube. Ya, Karena di YouTube bisa disimak karya-karya ambo. ya. Ambo pada hari itu hari Raba'a. Masih siapa siapa? Bahasa awak sana Pak? Tanggal 22, tanggal 22 Mei tahun 2024, ambo dapat kehormatan ditamui oleh dunsana-dunsana dari Metro, dan dalam itu tentu berkenalan secara akrab gitu ya. Iya. Silaturahmi, barangkali Salamuko dikenal melalui suara dan foto-foto dan gambar. Ini alhamdulillah besok. Nah, ambo sebenarnya dalam itu mengucapkan syukur bahwa kami bisa ditemui di kampung. Mengutuk 75 ambo lah masuk Jakarta. Oh, 75 ya? 75 tahun 80 terjun kaset, dan tahun 9 balik sampai kini itu tinggal di kampung. Jadi lah 5 tahun awak letu kan, badan lah alanya tentu tidak mungkin merantau bagi kandang lah. Iya. Jadi di rumah kadangku berdua berkadurang saja. Anak-anak jadi tidak ada yang pulang ya. Tapi mudah-mudahan kesempatan dia Tuhan untuk berbakti untuk masyarakat di sisa-sisa semua gue. Kebetulan ambo dimanfaatkan masyarakat keliling Sumatera Barat, terutama kalau dulu sampai ke Bali, Kalimantan, Surabaya, Malaysia, kini tidak lagi. Jadilah sebagai alah namanya itu sebagai tandol lah waswo ambo, itu kan bukti bahwa meyakinkan ke pemilih awak di Metro, kuangku ketandang kamu, itulah buktinya ambo mengecek ini ya. Nah, kemudian Allah namu sampaikan barangkali ada manfaat. Sebenarnya menurut pengamatan ambo di lapangan, awak ke makin jauh dari kampung makin cinta ke Minangkabau. Karena dulu orang mengatakan mangkonya jagung ditugaskan dan nampak puluh lari, mangkonya kampung ditinggalkan, baik itu sayangkan negari. Iya. Baik sayangkan negari lah, maka kita itu meninggalkan kampung. Ibaratnya orang Minangkabau itu guru dari alam. Jadi diperhatikannya banyak di persemaian. Banyak di persemaian sudah diserak punya tumbuh subur, tapi tidak mau gadang. Tidak mau gadang karena bersesak-sesak. Oleh karena itu supaya nak gadang berbuah tampak ke tengah-tengah sawah. Kalau lulu banca-banca di sini baru gadangnya berkembang jadi padi. Kalau padian persemaian tidak berbuah. Nah, itulah falsafahnya awak merantau itu. Baik karena berserak awak supaya jadi gadang jadi berbuah. Kalau tetap di persemaian tidak mungkin berbuah, tidak mungkin gadang, tidak lebih disayangkan saja. Karena apa? Karena berebut makan dalam tanah. Nah, itu berguru dari alam.
Kemudian ayah sendiri pun kalau kita gadang dulu buat tidak ada alirannya, nyata melumi bisa. Oleh karena itu masih dialirkan. Nah, itu falsafahnya itu baguru dari alam. Harimau nanda berani keluar sarang, tidak akan mendapat makan. Hati kelaparan, tidak bisa berburu. Oleh karena itu kita berani dalam rimbo ke tengah padang mencari makan, kan itu. Nah, baiklah apa yang akan memberikan, terutama mengenai kalau adat asalnya di YouTube itu Iya. dalam pergaulan kebudayaan bagaimana adat syarat, tapi baiklah sebagai oleh-oleh datang ke rumah Mbok. Kalau kita bertanya adat itu apa? Tadi, apa nan adat itu sebenarnya? Secara sederhana dijawab bahwa adat itu adalah kebiasaan tradisi. Tapi tidak sadar kebiasaan itu dan adat dah. Sebagaimana bola itu bule, tapi tidak sadar bule itu bola. Durian dia bule sari sifat, dan itu. Jadi adat itu adalah kebiasaan. Dalam hal itu apa sebenarnya definisi adat itu apa sebenarnya? Pengertian dan arti daripada adat itu apa? Jadi orang tidak pandai membuat definisi adat itu ialah suatu aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas. Tapi adat itu tidak mengatur saja pribadi orang-orangnya. Secara personal, secara pribadi orang itu tidak diatur oleh adat itu. Seperti umpamanya kalau ambo biasa merokok, tapi ambo berhenti merokok. Apa ambo melanggar adat? Tidak. Karena merokok itu adalah urusan pribadi ambo. Kalau ambo merokok, piti ambo nengkabi, kalau ambo merokok, ambo nengkal sakit. Kalau ambo tidak merokok, tidak ada orang rugi. Paling-paling rugi orang lapau, ambo tidak merokok, gitu. Tapi kalau ambo merokok di dalam motor, dalam bis, orang tainayo, tempat yang atau orang itu nama batu. Kalau ambo merokok di dalam ruangan pakai AC, ambo melanggar adat, karena melanggar aturan. Kalau mau merokok di pom bensin itu mau melanggar adat, karena apa? Peraturannya tidak boleh merokok di pom bensin, jadi melanggar peraturan. Gitu. Contoh lain, kalau umpamanya mau telanjang mandi di dalam kamar mandi telanjang, kamu tidak melanggar adat. Tapi kalau ambo telanjang di luar dalam pasar, mungkin dipalahkan orang. Hatinya lagi long tua katanya. Karena apa? Orang tenayo. Jadi menurut adat ada pepatahnya mengatakan bahwa lama diawak ketujuh di orang. Jangan lama diawak surang. Kalau lama dewa surang tak ketujuh orang macam mengaradat awak. Nah, jadi dalam hal itu awak to berbuatlah sesuatu awak, tapi jangan tainayong orang karena awak. Begitu. Jadi dikatakan bahwa awak to masih di samanya orang. Lama dewa ketujuh orang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Kalau awak mendapat orang tergagau itu mencilok namanya. Nah, itu jadi dalam itu adat itu adalah mengatur awak antara manusia masyarakat, tapi tidak mengatur pribadi seorang-seorang. Lain agama masyarakat diatur, orang pribadi pun diatur oleh agama.
Contoh, membunuh orang itu kan berdosa. Membunuh diri berdosa. Baru diri awak dan dibunuh kan. Nah, di adat tidak kalau awak untuk diri awak pribadi dan keluarga awak tidak dihukum, tapi dengan mau dihukum. Nah, di negara aja macam itu. Kalau mencilo awak tahun, tapi kalau pipih awak sendiri dibakar, awak pipih 1 juta atau panggang, tahu pemerintah ditangkap itu kriminal. Padahal merugi kan awak. Nah, itu bedanya antara agama, adat, dan negara. Kemudian sebelum Islam masuk, udah Minangkabau lah beradat. Berbudaya, negarinya lebih susun, di bawah nenek mama, ekonominya teratur, di bawah pusat tinggi, dan keamanan teratur oleh Dubalang. Teratur. Jadi lah ada aturan ini, sehingga dalam pepatah dikatakan ide beradat, ide dikandung adat, ya, mati dikandung tanah. Hidup itu harus beradat, dan itu aturan benda beradat, kaitannya hidup. Kalau mati dikandung tanah, habis urusan. Tidak ada urusan. Itu menurut orang waktu itu sebelum Islam masuk. Kemudian Islam masuk membawa ajaran yang lebih lengkap dari Allah. Nah, itu diterima orang Minang karena banyak persesuaiannya antara ajaran adat dengan Islam. Kalau adat mengatakan bahwa sedangkian babasi kiok wayang kalurah sama menajun sauti sama mendaki kaulu sarang tak galah kai dia sarang dayung bersatu. Dalam agama ada tuh wak pasimu dihabili jamiah wala tafaraku, kan itu berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Harus itu. Jadi banyak adat-adat atau ajaran adat yang dimaklumi oleh Islam, ditarifkan karena sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada ajaran adat yang dilarang. Waktu itu dulu orang suko bajudi, bampo, badadu, ya segala macam itu tidak boleh. Kemudian minum narkoba. Kalau dulu kan namanya kan candu tua, itu dilarang kan gitu. Jadi banyak yang dilarang, banyak yang disediakan, dan banyak pula nan itu nan harus dipelihara, dianjurkan. Maka agama itu diterima. Kemudian ada 2 jalan adat, jalan agama sejalan. Ada rel kereta api menuju kebahagiaan hidup. Kemudian dalam perkembangannya karena banyak ajaran adat yang dipeluri oleh Islam, yang direvisi oleh agama, maka jalan yang 2 tadi rel kereta api jadi menumpang adat dalam agama itu, dan dikatakan adat usul syarak. Nah, jadi dalam hal itu kemudian setelah menyatu adat syarak, dan dikatakan dalam pepatah bahwa jala Allah tajam pun lain hingga di bawah menyampaikan, syarak Allah adat pun lain hingga di awak memakaikan. Nah, sejalan lah ya monorail terkini itu. Jadi agama lokomotifnya gerbongnya itu adat di belakang nuri, itu dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Nah, mutlak Islam adat itu tunduk kepada ajaran Islam. Jadi dalam hal itu orang Minangkabau saja itu secara berproses sampai kini mengambil agama itu sebagai rujukan dari adat, sebagai induk hukum. Jadi adat mesti sejalan dengan Islam. Kalau ada pertentangan adat dengan agama, tinggalkan adat.
itulah dikatakan ada syarat sampai kita Allah. Maka dalam itu orang Minangkabau dibebaskan melakukan apa saja, silakan. Karajokan nang kailo nang manfaat, pakai nang kailo lama Jawa nang ketujuh Jawa, makan nang lama Jawa, silakan. Dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan agama Islam dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Ya, silakan Angger Karajokan. Bebas, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai luhur adat Minangkabau. Itu syaratnya. Ya, agama mengatakan usul fikih antum a'lamu bidunyarikum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Karajokan, asal jangan bertentangan dengan syara, dengan adat itu. Jadi dalam hal itu awak ko diberikan kebebasan oleh adat. Apa perkara juga? Umpamanya boleh menari dalam adat boleh ya, untuk tari kere yang lama, tari gelombang, tari payung, tari boleh. Ini tiba pertanyaan, berjoget boleh angku? Tidak boleh. Joget itu bukan tari. Itu di masyarakat awak kini kok. Dan tari itu serentak, saralun, salangkah, sairama, itu tari namanya itu. Ya. Kalau joget itu gerakan liar. Non kemal loho, malenggo, mengkamal tantang, segala macam ketujuh dinyo. Jadi tidak tari. Oleh karena itu, joget itu sebenarnya dilarang. Ya, dilarang oleh agama karena apa? Karena menghumbar nafsu dan melanggar adat awak, karena adat awak itu adalah mungkin alu aja pati, tidak pati, tidak wajar, tidak elok, itu mungkin abulia. Itu cara. Ini lain itu biarkan saja, silahkan. Kesenian macam itu juga. Silahkan bermusik, boleh. Ya, itu selalu sebenarnya musik, rapat itu kan musik. Jadi boleh bermusik selagi tidak bertentangan pantun-pantunnya dengan gayanya melawan agama. Seperti bangunnya organ tunggal, boleh organ tunggal. Tapi orang namanya nyanyi itu harus berpakaian muslim. Memproduksi itu harus menutup aurat. Kok lagunya tidak boleh lagu merangsang syahwat, kan itu boleh ya, tapi itu ukuran itu. Maka awak nangkoko apapun dikarajokan harus dilihat kepada dua hukum itu. Dua hukumnya Islam. Dari negara dua hukumnya kan Undang Dasar 45. Nah, kalau di Minangkabau, dua hukumnya itu agama dan adat. Nah, jadi itulah kini ko masalah adat itu. Kalau diceliak di masyarakat, tidak saja di rantau, di kampung pun paling parah. Kurang melupakan nilai-nilai luhur daripada adat itu. Ya. Adat itu kan etika, moral, itu dan adatnya. Jadi adat itu artinya tarangai non elok, bersawasi, menghormati orang, dan itu lalu nggak itu. Di kampung sendiri, kalau lamur kampung perhatikanlah, nggak ada nilai-nilai etika seperti non diturunkan di nenek moyang awak telik ini. Orang semua gadangnya sadanya. Ya, karena apa? Karena pengaruh daripada pergaulan kini, dan itu orang kalau dulu kan kemenakan seperintah mama, ini mama tidak upasok kemenakan deh. Nah, sopan santun, lakukan,
kemudian hormat menghormati lah langkah. Itu kini ke ancaman kepada masyarakat awak bahwa kalau mau perhatikan sama orang merantau yo, orang kampung yo, tapi lebih kental, lebih kadang perhatian orang rantau ke adat daripada orang kampung. Padahal di rantau itu kadang-kadang ini kan sukunya tidak tahunya dulu. Tahunya suku Cenago siapa ngulung tidak tahu. Tapi bagaimananya bangga sebagai orang Minang itu ada di rantau. Iya. Kan gini kalau pulang dari rantau kan cari ambo sebagai orang mama namanya orang tua kan menandakan ada rasa memiliki itu. Iya. Nah, ada rasa Ingin tahu. tertarik dengan adat itu kan. Paling untuk apa kan? Di rantau orang rantau anak beradat, orang kampung tidak ada lama, tidak ada pengulu. Jadi rantau kan, tapi cinta ke adat, cinta ke negara, cinta ke kampung. Itu yang saya katakan tadi. Bertambah jauh awak dari kampung, bertambah tinggi cinta awak. Kan terasa tuh. Nah, jadi mangkulnya merantau apa? Dia karena cinta ke kampung. Nah, itu perubahannya. Buktinya gini, kau karena cinta ke adat kan, padahal adat sendiri kan barangkali adat itu kan barangkali nama sampaikan banyak kadang-kadang ngalih kan. Nah, itulah adat itu. Jadi pada pokoknya adat itu adalah satu aturan masyarakat yang mengatur dengan apa? Dengan sopan santun, dengan etika, dengan moral, dengan tata krama kita orang Jawa kan. Itulah memperkalikan waktu saling hormati, mentur, dihormati, dan kadang disegani, dan dikasihi kan itu. Nah, dan itu kini itu karena pengaruh dari luar, pengaruh daripada masyarakat dan datangnya mungkin modern lah kini, mungkin karena jauh dari pergaulan udara kampung itu sendiri, apalagi pengaruh daripada media sosial, ya, pengaruh daripada pergaulan, bercampur-campur aja orang, pengaruh daripada awak, tinggalnya lalu nggak ada itu. Dan itulah apa yang kasih adat itu sendiri, dan yang katakan tadi adalah sopan santun, karangai. Jadi katakan di awak itu kan akhlak itu bahasa Arab, tata krama bahasa Jawa, etika moral itu kan bahasa Barat. Bahasa awaknya apa? Budi baso. Anam budi, anam baso. Budi baso itu terjadi daripada budi dan baso. Budi itu artinya suatu moral, suatu sikap mental awak itu dan baik, menyenangkan hati orang. Apa itu menolong orang, apa itu menyenangkan hati orang, apa membantu orang dalam kesusahan, itu namanya budi. Nah, budi itu artinya suatu pekerjaan awak yang bermanfaat untuk orang lain. Dan sudah di sana di rantau di metro, salam dari Ambo, semoga awaknya rantau aman tentram ya, supaya hendaknya awak harus berdamai. Semangat di sana Ambo di rantau, barangkali bincang-bincang kita sampai itu saja. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaat. Kalau menurut Ambo, bisa silakanlah nak bertanya jawab, tapi waktu di sana izinkan tidak. Artinya sebagai wakil dari rantau, apa menjadi masalah di perantauan tentang adat, mungkin dapat Ambo jawab. iya. Tapi karena waktu nama izinkan, barangkali sampai situ saja. Mohon maaf bila biasa kurang. Itu yang dapat Ambo sampaikan. Insyaallah yang sukum.
selamat jalan balik ke rantau. Mudah-mudahan di tanah rantau kita mendapat kebahagiaan lahir dan Amin batin, ya rabbal alamin. mencari andanya dalam keadaan aman, rezeki itu kalau ditentukan Allah. Ya. Tapi butang itu kan bau sawo, dan mudah-mudahan awak dalam rukun damai, dia awak sama awak, dia awak je orang lain, saudara rantau lain. Itu dan apa yang bawa doakan sehingga awak tu rantau itu adalah tanah air kedua. Iya. Nah, itu saja dapat yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Gu. Iya, iya, iya. Iya.